Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Fa inna man ruziqa addu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu wa bi'ulumihi bidairan. Fa inna mongko sak temene man ruziqa addu'a wong kang direzekeni sapa wong ing gelem donga lam yuhram al ijabah mongko ora di alang-alangi apa ora dieling halang-halangi al ijabah sapa wong ing diijabahi. Rizki tertinggi bagi seseorang itu adalah ketika seorang tersebut mau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka doanya tidak akan terhalang dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al bala'u muqaddaron yusibhu la mahalata. Fa in kana mongko lamun ana al bala'u apa bala muqaddaron iku di pesteni yusibhu mongko mengkono-mengkonone apa bala la mahalata ing wong hali mesti. Nah, bala itu turunnya adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bala, musibah ataupun yang lainnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan doa terkabul itu juga merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Walakin yuyassiruhullahu alaihi lan tetapi ngentekaken ing bala Allah sapa Allah alaihi ing atase wong bayar zuku as-sabru lan ngrezekeni sapa Allah ing wong ing sabar as-sabra bi barokati doa sebabe barokai donga. Nah, ketika kita semuanya bersabar dengan musibah yang kita timpa, bersabar dan tetap istiqomah dengan doa-doa yang kita panjatkan, maka yuyassirullah, Allah akan mempermudah semuanya jalan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu as-sabru, dan Allah memberikan anugerah berupa kesabaran atas doa yang ia panjatkan dan mendapatkan berkah dari doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah. Allahumma tu Allah kula illa nyuwun kreksa angin idza ta'allama ora haram tatkalane ngaji sapa wong minan nujum saking ilmu nujum qadrama ing kira-kirane barang ya'rifu bi al-qiblatu kang ngeweruhi sapa wong kelawan barang ing kiblah wa auqatas shalah lan pira-pira wektune shalah fayazuzu dzalik mongko wenang apa mengkono-mengkono ngaji ilmu nujum. Sebagaimana yang sebelum dijelaskan bahwasanya ketika kita semuanya belajar sesuatu yang bermanfaat, maka di situ diperbolehkan. Nah, di sini dijelaskan, ya Allah, ketika kita
sebagai manusia mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan yaitu yang pertama, dengan kita belajar ilmu perbintangan tersebut, kita bisa mengetahui arah kiblat. Kemudian manfaat yang kedua, bisa mengetahui auqatus shalah, waktu-waktu kapan waktunya shalah. Fayajuzu dzalik, maka belajar tentang ilmu perbintangan itu diperbolehkan, kecuali ilmu ramalan yang sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini konteks ilmu perbintangan ini dalam rangka kita semuanya itu belajar bagaimana cara kita mengetahui arah kiblat dan bagaimana cara menentukan waktu-waktu di dalam sholat. Maka belajar hal tersebut diperbolehkan. Kita lanjutkan. Wa amma ta'allumu ilmi tibi. Wa amma ta'allumu ilmi tibi. Wa amma lan anapun utawi ngaji ilmu tib utawi kedokteran, fayajuzu mongko iku wenang apa ngaji ilmu tib li'annahu karena sak temene ilmu tib sababun iku dadi sebab minal asbabi setengah saking pira-pira sebab. Fayajuzu mongko wenang ta'allamu apa ngaji ilmu tib kasairil asbab kaya sekabehane al asbab pira-pira sebab. Nah, begitu juga dengan mempelajari ilmu kedokteran. Diperbolehkan. Kenapa kok diperbolehkan mempelajari ilmu kedokteran? Li'annahu sababun minal asbab. Karena sebab kita mempelajari kesehatan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama kesehatan tubuh, terutama bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara kita menjaga makanan supaya gizi itu terpenuhi. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab faqat tudawi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat tadawa. Monggo teman-teman ngrekso tombo sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sebab itu Kanjeng Nabi menganjurkan kita semuanya untuk belajar hal-hal tentang kesehatan tersebut karena berguna sebagaimana yang dijalankan pada kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wa qad hukiya ani Syafi'i lan den critakaken ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qol apa sak temene Imam Syafi'i qala iku dawuh sapa Imam Asy-Syafi'i al ilmu ilmani utawi ilmu iku mung loro. Ilmul fikhi, ilmu fikih lil adyan krana kangge ngerteni agama, wa ilmu tibbi lan ilmu tib utawi ilmu kedokteran lil abdani krana kanggo ngerteni badan. Nah, ini wa ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalika utawi barang kang sakliyane mengkono-mengkono.
kang tinutur bulghatu majlisi iku sangune pelungguhan. Nah, ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i, jadi ilmu itu dibagi menjadi dua. Al-ilmul ilmani, ilmu ada dua, ilmu fikih, ilmu berkaitan dengan ilmu agama, terutama ilmu fikih, lil adyani, untuk memperdalam agama. Nah, kita kuncinya untuk memperdalam agama itu yaitu kita harus mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu atau ilmu syariatnya terlebih dahulu. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk badan. Nah, apa maksudnya? Untuk kita semuanya menjaga badan ini supaya segar, supaya sehat. Nah, ketika badan sehat, akal sehat, maka semangat belajar untuk mencari ilmu, terutama memperdalam ilmu umum dan ilmu agama, supaya tetap semangat. Mama waro adalika bulghata majlisin. Dan selain ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu di bidang agama, maka perdalamlah ilmu agama, tapi jangan sampai melupakan ilmu umum. Begitu juga dengan sebaliknya. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun wa amma tafsirul ilmi, lan anapun utawi tafsiri al ilmu ilmu fahuwa sifatun, mongko iku utawi ilmu iku sifat yadajalla kang dadi pertelo biha kelawan sifat liman qomat katuwe wong kang jumeneng apa sifat hiya bihi iya sifat kelawan wong-wong. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a nau'i ilaj. Wal fiqhu utawi ilmu fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi iku ngaweruhi pira-pira lembuti ilmu. Nah, ini sudah jelas bahwasanya ketika kita semuanya ingin memperdalam suatu ilmu, yaitu tergantung dari apa yang kita niatkan, apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki ilmu agama, yaitu yang harus diperdalam. Begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Ketika kita tahu bagaimana cara menjaga diri, cara mengobati ketika kita sakit, obatnya dengan ini, kita demam, pilek, dan lain sebagainya, kita tahu obatnya di dalam kedokteran, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat dan itu boleh dipelajari dan bahkan wajib untuk kita pelajari. Qala Abu Hanifah rahimahullahu, qala ngendika Abu Hanifah, sapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, al fiqhu ma'rifatun nafsi malaha. Al fiqhu utawi ilmu fikih ma'rifatun nafs iku ngaweruhi awak malaha ing barang-barang kan manfaati awak wa ma'alaiha lan barang kang melarati ing awak. Jadi fungsinya belajar ilmu fikih itu menurut pandangan Imam Hanafi adalah fikih itu dalam rangka mengetahui bagaimana keadaan yang ada di dalam diri kita wa ma'alaiha dan sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, itu berkaitan dengan ilmu fikih. Bagaimana cara kita bersuci, bagaimana cara kita
adab-adab ketika tata cara berwudu ataupun tata cara hal-hal yang membatalkan puasa, yang sunnah dalam puasa dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan pengetahuan kita semuanya terhadap diri kita dan terhadap sesuatu yang ada di luar kita. Waqala mal ilmu illa lil amali bih. Waqala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah ini, mal ilmu ora ana utawi ilmu illa lil amali, angin iku krana nglakoni kelawan ilmu, wal amalu bihi utawi amal kelawan ilmu. Tarkul ajili lil ajili, iku ninggal perkara donya krana perkara akhir. Tiada sesuatu ilmu yang disebut ilmu itu kecuali disertai dengan praktek dari teori ilmu yang kita pelajari. Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut, lil tarkul ajili lil ajili, mengamalkan amal tersebut untuk tujuan akhirat. Nah, ini dua-duanya penting, ilmu umum dan ilmu agama. Tujuannya ilmu fikih itu untuk mengantarkan kita semuanya, ibadah kita dan ketakwaan kita supaya sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu dunia supaya kita ketika hidup di dunia berkah di dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayan bagi lil insani Allah ya wila'an nafsihi. Fayan bagi lil insani Allah yakfula an nafsihi, fayan bagi mongko sayukjo lil insani kaduwe menungso Allah apa yen to ora yakfula lali sapa insan an nafsihi saking awake insan. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, lan barang kang manfaati apa ma ing nafas, lan barang kang melarati apa ma ing nafas. Nah, setiap manusia itu harus tahu supaya tidak lupa akan dirinya. Dirinya itu ya dirinya manusia itu sendiri, bagaimana ia diciptakan, untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka ketika kita memilih sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu dalam rangka kita menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita ingin mengetahui sesuatu tentang kita yang bermanfaat, ya kita wajib harus belajar. Ibarat kita semuanya itu ketika sakit demam, ketika demam kita tahu obatnya berdasar kedokteran ini. Itu contoh di dalam ilmu kedokteran atau di dalam fikih. Maka ketika kita ingin sholat bagaimana gerakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bacaan-bacaan yang ada di dalam rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan ilmu fikih. Maka penting ketika kita belajar dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga wajib memilih mana ilmu yang bermanfaat bagi kita, mana yang ilmu yang wajib kita tekuni berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Fi ulaha ing dalam dunyane nafas, wa ukhroha lan akhirati nafas. Nah, ini dua-duanya penting karena kita juga hidup di dunia, penting untuk mengetahui ilmu dunia itu berkaitan dengan kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa ukhroha dan ilmu akhirat. Fayas tajlibu ma yanfa'uha wa yastajlibu ma yanfa'uha. Mongko narik sapa insan mayan fa'uhuma, mayan fa'uha, ing barang manfaati apa ma ing nafas. Maka yang
dirasa ada manfaatnya ilmu untuk dirinya, maka wajib itu untuk ghirah, untuk tertarik kepada ilmu tersebut. Maka ketika kita semuanya belajar ilmu agama, ya harus ada antusiasme untuk belajar agama. Ketika belajar ilmu umum juga seperti itu. Wa yajtanibu amma yadurruha, lan ngedohi sapa insan saking barang-barang kang melarati apa ma ing nafas. Dan berusaha juga untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, untuk dirinya. Kaila yakuna ilmuhu wa akluhu wa amaluhu hujjatan alaihi. Kaila supaya ora ono yakuna, kaila yakuna supaya ora ono akluhu apa akali insan wa ilmuhu lan ilmu insan hujjatan iku dadi hujjah alaihi ing atase insan fayasdadu ukubatan mongko sebab dadi tambah sapa insan apane siksa. Nah, ini maka kita semuanya wajib dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, sehat badan, akal, pikiran, kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang sesuai dengan kemampuan kita, karena itu sebagai hujjah atau alasan atau sesuatu dalil yang mana kita diciptakan di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat badan, nikmat akal, nikmat umur yang diberikan, maka kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Maka kalau kita tidak menggunakan sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan fungsinya, dan kita bahkan menjauh dari kemanfaatan, maka fatasdadu ukubatan, maka fayasdadu ukubatan, maka tambah sapa insan apa siksa, maka siksa bagi dia atas kelalaiannya dalam memanfaatkan sisa waktu, umur, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabihi. Na'udzubillah nyuwun kareksa sapa ingsun kelawan Allah min sakhotihi saking bendune Allah wa iqabihi lan siksane Allah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun. Maka kita semuanya berlindung dari hal-hal tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari siksanya Allah Subhanahu wa taala atas sebab kelalaian kita terhadap nikmatnya. Wa qad waroda lan teman-teman tumeka fi manaqibil ilmi ing dalam keterangan manaqibil ilmi agunge ilmu wa fadhaili lan pira-pira utamane ilmu ayatun apa pira-pira ayah wa akhbarun lan pira-pira hadis sahihatun kang sahih masyhuratun kang masyhur lam nastagil bidzikriha kaila yatulal kitab. Lam nastagil kang ora ketungkul sapa ingsun bidzikriha kelawan nyebut ayate lan hadis kaila supaya ora yatulal kitab dadi dawa apa iki kitab. Nah, itulah ringkasan dari penjelasan Syekh Zarnuji tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Sebenarnya ini panjang dan beliau ringkas dalam manaqib ilmu yang diambil dari hadis-hadis sahih maupun dari yang lainnya, supaya kita semuanya tersibukkan dengan sesuatu yang positif, dan supaya kitab ini tidak terlalu panjang untuk dipelajari. Ini adalah ringkasan dari penjelasan panjang yang diringkas oleh Syekh Zarnuji
Demikian yang bisa saya sampaikan. Maka di bab ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu faslun finiyati halit ta'alumi, yaitu utawi iki iku fasal ing dalam barang niat nalikane ngaji. Nah, nanti bab selanjutnya adalah bab fasal atau bab yang menerangkan tentang bagaimana niat dalam mencari ilmu. Demikian, terima kasih. Apabila ada yang salah atau yang keliru dalam penyampaian, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share. Kalau ada informasi yang bermanfaat, silahkan di komen ataupun di like. Jangan lupa di share. Semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.